Baik, salam saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kau tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan buat kami semua. Biarlah firman Tuhan malam hari ini tidak terlalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai yang ke-9. Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai yang ke-9, perikop di situ menjelaskan bahwa Abraham dipanggil Allah, ya. Baik, pada saat ini, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengajak kita belajar bersama-sama dengan tema yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Saudara, ada hal utama yang perlu kita pahami sebagaimana yang telah kita dengar, kita pahami, kita pelajari tentang berkat. Mengalami berkat dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar dalam teori saja atau materi yang kita inginkan di setiap hari kita, tetapi hari ini lagi kita mau belajar dari bapak orang beriman yaitu Abraham sendiri, ya. Kita mau belajar dari teladannya dia yang Tuhan panggil untuk melanjutkan visi-misinya Tuhan. Nah, maka hal utama yang perlu kita terima dalam hal ini terlebih dulu adalah menjadi orang yang diberkati, lalu kita dapat menjadi berkat. Tidak mungkin kita menjadi berkat bagi banyak orang bila hidup kita ternyata tidak diberkati, ya. Nah, lalu bagaimanakah agar hidup kita diberkati? Mari kita lihat bersama-sama dari nas yang telah kita baca, ya. Bagaimana agar hidup kita diberkati? Yang pertama, milikilah iman seperti Abraham. Ya, miliki iman seperti Abraham. Nah, dia meminta oleh Allah untuk meninggalkan semuanya itu, sekalipun perintah ini amat sulit dilakukan oleh Abraham, ya. Secara manusia kita ya sangat sulit. Dia meninggalkan kaum keluarganya, dia meninggalkan tempat asalnya, dia meninggalkan kebudayaan dia, bahkan dia meninggalkan segala sesuatu yang ada padanya untuk dia mengikuti panggilan Tuhan. Nah, namun Abraham dengan iman ia menunjukkan bahwa kesetiaannya atas panggilan yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia meninggalkan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada dia untuk dia melanjutkan panggilan yang datang daripada Tuhan. Nah, hal yang kedua yang perlu kita pelajari bagaimana agar hidup kita diberkati itu yaitu milikilah ketaatan. Kita belajar lagi dari Abraham. Dia memiliki ketaatan yang luar biasa. Hari ini dalam kehidupan kita sering kita tidak melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Abraham. Taat artinya kita mentaati apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di ayat yang keempat sampai yang keenam, ia menjadi taat karena Allah telah memerintahkannya. Artinya Allah memerintah Abraham untuk meninggalkan kenyamanan dia, tempat tinggal dia, kaum keluarga dia. Itu yang Tuhan perintahkan kepada Abraham untuk dia berjalan ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tapi namun sebelumnya Abraham ini tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan dia ke depan. Tetapi Abraham memiliki iman bahwa ketika dia melangkah dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Nah, poin yang ketiga yang akan kita pelajari bagaimana agar hidup kita diberkati yaitu milikilah kesabaran. Belajar lagi kita dari Abraham. Dia memiliki kesabaran yang luar biasa dari janji-janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepadanya. Dia setia menunggu. Menunggu dalam hal apa saja? Yang pertama itu dia menunggu dalam hal keturunan. Dari Abraham umur 75 tahun ke 99 tahun, kemudian adanya anaknya yang namanya Ishak itu dia berumur 100 tahun. Gak mudah bagi Abraham untuk menunggu semuanya,
tetapi dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia memiliki kesabaran karena dia percaya bahwa ketika dia berharap kepada Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Lagi di sini kalau kita melihat dari dia menunggu dari 75 ke 99 tahun, kemudian adanya Isa itu umur 100 tahun, artinya dia menunggu selama 25 tahun. Dalam kehidupan kita pasti sering terjadi bahwa segala sesuatu yang kita minta ke Tuhan, semuanya harus hari ini kita minta dengan Tuhan, dan hari ini jawaban doa itu harus dijawab. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah ada memiliki kesabaran untuk kita menunggu jawaban dari Tuhan. Nah, kemudian yang dapat kita pelajari juga yang keempat, yaitu bagaimana agar hidup kita diberkati. Yang keempat itu selalu beribadah, mendirikan mezbah ya. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 jelas sekali Abraham ya. Ketika dia datang ketika dia pergi melewati dari tanah dari Kasdim ke tanah Negeb, kemudian di Betel ya. Kalau kita melihat perjalanannya, karena Abraham dari awalnya ditunjukkan Tuhan, pasti Abraham nggak tahu nih ketika dia menuju ke Kanaan, dia juga nggak tahu apa yang terjadi ke depan, tetapi dia berserah penuh kepada Tuhan karena Abraham yakin bahwa dimanapun dia berada Tuhan pakai dia secara luar biasa ya. Ya, di sini yang perlu kita pelajari bahwa selalu beribadah, mendirikan mezbah. Di mana pada waktu itu Abraham ketika dia membangun atau membangun suatu mezbah doa dia, karena dia membuat hubungan intim dengan Tuhan atau berdoa dengan Tuhan, karena dia percaya bahwa kalau dia berjalan sendiri dia tidak mampu ya. Nah, di sini Abraham tinggal dan berkemah di Sikem, itu di ayat yang ke-8 jelas sekali di sana. Kemudian dia juga berkemah di Ai sebelah timur, kemudian juga dia berkemah di Betel di sebelah barat. Nah, di tempat ini Allah memperlihatkan dirinya. Disitulah Abraham ini membuat sebuah mezbah bagi Tuhan. Karena di ayat yang ke-7 jelas bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ya. Nah, dari hal ini membuktikan bahwa Abraham ini adalah orang yang taat dan beribadah kepada Tuhan. Coba kita bayangkan ketika dia harus meninggalkan banyak hal. Ya, dia pasti mengalami kesulitan, banyak pilihan yang dia harus pilih. Tetapi Abraham ini adalah orang yang luar biasa yang Tuhan pakai, karena Abraham tahu bahwa ketika Tuhan panggil dia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kemudian nama dia juga masyhur. Kemudian berkat yang datang dari Tuhan juga, tanah perjanjian Tuhan berikan kepada Abraham. Pelajaran buat kita pada hari ini sebagai kesimpulannya malam hari ini. Yang pertama, miliki iman. Iman kita perlu untuk menuntun kita ke depan. Artinya kalau kita berjalan sendiri tanpa ada kasih di dalam diri kita tidak tahu apa tujuan kita ke depan. Dan yang kedua, kita boleh belajar juga dari ketaatan Abraham. Ya. Taat dalam hal apa? Hari ini kita mungkin banyak hal yang di depan mata kita yang sudah kita ketahui. Ayo lakukan bersama-sama seperti Abraham, dia melakukan perintah yang Tuhan lakukan buat Abraham. Kemudian yang ketiga, kita juga belajar dari Abraham. Kita harus memiliki kesabaran untuk menunggu segala sesuatu. Kalau kita dengan sungguh-sungguh berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Dan yang terakhir, ini berbicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Dimanapun Anda dan saya berada, tetap jadi orang yang selalu utamakan Tuhan dalam segala hal. Sekian yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Bila firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Salam, terima kasih.